Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru dan indah bagi kami, atas kasih karunia Engkau, berkat perlindungan Engkau bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kasih karunia Engkau dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya boleh mengerti akan firman Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang ketaatan selalu mendatangkan berkat. Berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah, tetapi untuk melakukan ketaatan adalah perkara yang tidak mudah. Apalagi taat ketika berada di situasi yang sulit atau tidak mendukung. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai 27 dikatakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Karena Ishak taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meski dalam situasi yang tidak mendukung sekalipun. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan untuk tetap tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin. Kata Tuhan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini dapat kita baca dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga. Perintah Tuhan seringkali atau kadang tidak masuk akal. Karena itu banyak orang yang tidak mau taat. Padahal Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Memang bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing. Namun Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Ia datang menghadapi Abimelek, raja orang Filistin di Gerar, dan minta izin untuk tinggal di sana. Alkitab mencatat bahwa ayah Ishak, Abraham, juga pernah tinggal di Gerar dan menggali jumlah sumur di sana. Tetapi sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan ketika berada di Gerar, Ishak pun menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup itu dan menamainya menurut nama-nama yang telah diberikan oleh Abraham, yaitu Esek, Sitna, Rehobot, dan Sheba. Inilah berkat Tuhan bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ishak menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 26 ayat 13. Kalau kita taat di dalam hidup kita kepada kehendak Tuhan, walaupun terkadang
apa yang Tuhan rencanakan bagi kita adalah hal yang sulit dilakukan atau hal yang mustahil. Tetapi asalkan kita percaya seperti Ishak yang percaya kepada Tuhan. Walaupun di negara yang asing yang tidak ia kenal, yang tidak ia kita ketahui, tetapi jika Tuhan menyertai, maka pintu akan selalu terbuka dan berkat Tuhan akan turun ke atas kita. Biarlah kita senantiasa taat di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Taat di dalam kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun ke atas kita. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Kiranya senantiasa hidup kami boleh taat di hadapan Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengerti akan kehendak-Mu, untuk selalu mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan kami seperti Engkau memberkati Ishak Tuhan. Kiranya kami percayakan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.